Hello viewers, Assalamualaikum, saya Mas Walid dan kali ini saya mau bahas tentang Samsung Galaxy A02s. Mengenai unit Samsung Galaxy A02s, ya memang benar A02s, A02s. Salah sakarmu ngomongnya ngaraninnya apa. Yang penting aku ngarani A02s, jadi saya nyebut ini A02s. Kelihatan nggak kalau ini A02s? Nggak kan? Dan harganya nggak sampai 2 juta. Nah, ponsel ini sebenarnya udah keluar lama sih, sejak kalau di GSM Arena itu rilisnya diperkenalkan akhir tahun 2020, tapi mungkin baru masuk Indonesia tahun 2021 awal sih, Januari. Nah, untuk urusan yang review ini pasti udah banyak, wis akeh rek sing review, udah banyak yang review dan feedbacknya kayaknya positif semua, karena kayak Samsung itu udah mengeluarkan standar baru. Ya minimal ponsel yang mau dikeluarkan dengan range harga 1 juta itu kualitasnya kayak gini gitu. Nah, kalau menurut saya pribadi secara garis besar ponsel ini ditujukan untuk para user yang baru pindah dari feature phone ke smartphone, terutama smartphone Android. Atau juga bisa untuk menyasar pasar yang istilahnya itu BPJS, budget pas-pasan, jiwa sosialita. Tapi kalau emang yang disasar adalah pasar yang migrasi yang baru pindah dari ponsel candy bar atau future phone, saya rasa akan terbiasa dengan ponsel Samsung. Karena apa? Karena One UI-nya itu menurut saya pribadi itu mudah sekali untuk digunakan dan mudah sekali dipahami, terutama untuk orang yang baru pindah ke Android. Bapak saya pun pakai Samsung jadul, itu langsung paham. Meskipun layarnya mungkin ya bagi mereka sih udah besar, tapi kalau menurut kita yang udah biasa pakai smartphone dengan ukuran layar segini itu udah kecil. Nah, yang disuka dengan One UI itu minim bloatware. Jadi bloatware-nya itu nggak banyak kayak UI, salah satu UI lah. Oke, kalau menurut saya pribadi, pengalaman pengguna yang saya rasakan beberapa saat ini setelah menggunakan Samsung Galaxy A02, mulai dari kemudahan penggunaan dari One UI itu bagus, terus juga sama baterainya yang awet, dan kalau untuk urusan ngecasnya sih nggak terlalu cepet banget karena ya emang cuman mungkin support di fast charging 15 watt aja. Tapi setidaknya misinya itu nggak sampai 5 jam lah dengan baterainya yang besar itu, yang 0 sampai penuh 2 jam lebih lah kira-kira ya. Dan untuk habisnya itu 1 hari lebih, yang pasti screen on time 6 jam. Kalau mungkin dipakai secara terus-menerus, mungkin 6 jam bisa habis langsung. Itu udah cukup banget bagi orang yang seperti saya, yang mungkin sedikit game. Nah, untuk para pengguna yang baru migrasi, kayaknya itu cukup banget dan nggak mengejutkan sekali. Karena yang sebelumnya menggunakan feature phone, berpindah ke Android yang dulu kebanyakan baterainya itu masih kurang awet, dan sekarang ini bisa 1 hari lebih lah. Kalau kan feature phone kan 2 hari 3 hari kan. Kalau yang ini setidaknya tidak benar-benar mengejutkan mereka, tiba-tiba aku kok pakai HP ini malah boros ya baterainya gitu, nggak ada pertanyaan seperti itu. Nah, untuk urusan spesifikasi, saya rasa secara pribadi sudah cukup ya. Kan ini udah pakai prosesor Snapdragon 450, kemudian internnya 32 GB. Jadi kayaknya standar baru banget, yang tahun kemarin ini udah jadi standar banget. Kalau HP di atas 1 juta itu RAM setidaknya sudah mengusung RAM 3 GB dan internet 32 GB. Karena mengingat aplikasi zaman sekarang cukup rakus ya untuk penyimpanan, mulai dari marketplace pun itu bisa sampai 1 GB kadang. Nah, untuk Samsung Galaxy A02s ini berbeda dengan saudaranya yang Samsung A02 yang masih menggunakan MediaTek dengan jumlah core cuman quad core. Sedangkan ini octa core ya, 8 otaknya. Dengan clock 1,8 GHz. Nah, yang mengejutkan untuk masa-masa sekarang ini, Samsung sudah nggak lagi pelit urusan sensor untuk ponsel entry level mereka, ponsel yang di bawah 2 juta rupiah. Nah, di Samsung Galaxy A02s ini yang pastinya lebih baik dari Samsung A02. Nah, di sini sudah ada sensor cahaya, di mana kita nggak perlu susah-susah ketika di luar ruangan ngatur brightness, geser, kalau kurang terang digeser, kalau udah masuk ruangan digeser lagi, nggak seperti itu. Dan juga sensor jarak cukup penting keberadaannya. Karena apa? Ketika kita melakukan telepon, apalagi layarnya full layar kayak gini, nggak kayak dulu takut tersentuh. Nah, biasanya kan kita tempelin ke telinga langsung, nah smartphone layarnya akan mati. Begitu pula untuk
salah satu keunggulan WhatsApp yang bisa dipakai di sini. Ketika kita mendengarkan voice note biasanya kan gini. Tapi sebenarnya bisa kita langsung dekatkan ke telinga, nanti suara itu akan pindah ke telinga. Dan itu pasti menggunakan sensor jarak yang ada di smartphone-nya. Nah, kemudian untuk urusan layarnya, meskipun belum AMOLED pastinya lah. Harga di bawah 2 juta pakai minta layar AMOLED pula. Layarnya PLS dan resolusi HD. Nah, dengan resolusi HD ini membuat baterai lebih irit. Mungkin kalau pengen resolusinya dinaikin ke Full HD, baterainya mungkin agak sedikit boros daripada yang sekarang. Kalau untuk urusan kamera, saya rasa setup 3 kameranya ini mungkin ya keren sih, keren. Orang nggak bakal tahu kalau ini HP A02s, bahkan hampir mirip sama ponsel yang sedikit lebih di atasnya, dengan hasil yang kalau saya pribadi sih cukup sih untuk menunjukkan kalau itu barang apa sih, itu tulisan apa, itu udah cukup. Dan berikut hasil foto videonya. Nah, untuk urusan yang misalnya fotonya saturasinya kurang, buat kalian yang mungkin sudah sering pakai smartphone Samsung yang warnanya identik, yang sangat saturasinya itu sangat tinggi, sangat gonjreng biasanya, kalian bisa akali sendirilah di Snapchat. Tapi ya kalau untuk target orang awam mana ngerti gituan, yang penting foto buat story WA atau posting di media sosial gitu aja. Cuman fotonya mungkin agak kurang, saturasinya kurang. Dan perlu diingat, setup 3 kamera ini bukan yang ultra wide, main kamera, dan makro. Nah, tapi untuk setup 3 kamera ini, yang atas sendiri ini adalah lensa monokrom, jadi buat pengambilan bokeh-bokehan, dan yang bawah ada lensa utama, dan yang bawah adalah lensa makro. Nah, untuk resolusinya, ini anehnya di sini, saya nggak tahu ini resolusinya berapa. Jadi di settingan kamera tidak ada untuk memilih megapiksel, hanya untuk luasan layar saja, luasan gambarnya saja. Tapi untuk resolusinya ini harusnya 13 megapiksel 4160 3120. Nah, kalau dilihat dari perkalian megapikselnya ini kira-kira 9 megapikselan lah, dari ukuran 4160 kali 3120, mungkin sekitar 9 sekian lah, nggak sampai 10 megapiksel untuk kamera utamanya. Nah, sedangkan untuk bermain game di PUBG Mobile Legends, dan saya pakai ini Asphalt 9, Asphalt 9, di PUBG ini mentok ke balance medium, dan untuk yang di Mobile Legends bisa seperti ini settingannya. Untuk urusan frame drop di Mobile Legends dan PUBG pasti ada, tapi lebih sering di PUBG-nya sih, tapi itu masih bisa ditoleransi kalau menurut saya pribadi dengan menurunkan settingannya. Sedangkan untuk Asphalt 9 ya grafisnya nggak ya sesuai prosesor lah, nggak bagus-bagus banget, nggak terlalu detail seperti di smartphone yang lebih di atasnya lagi. Nah, kalau menurut saya pribadi, Samsung udah murah hati loh kasih desain smartphone seperti ini dengan tatanan kamera yang seperti ini, terus yang di belakangnya ini teksturnya ada kayak garis-garis, jadi ketika dipegang itu gripnya dapat banget. Dan kemudian tidak lupa sensor-sensor yang mulai dilengkapi di
ponsel entry levelnya Samsung. Dan yang saya kaget di Samsung Galaxy A21s, A21s itu ada gyroscope-nya loh. Mantul Samsung. Dan buat yang pengen beli HP ini, bisa lah, ini ponsel ini bisa diberikan untuk ke orang tua tersayang atau adik-adik yang sudah dapat ranking 1, bisa pakai HP inilah. Cukup bisa direkomendasikan karena RAM-nya udah 3GB dan prosesor yang digunakan adalah Snapdragon 450, ya Snapdragon entry level sih. Nah, untuk urusan kamera juga masih bisa lah digunakan dan nunjukin barang itu apa, nggak jelas banget gambarnya, tapi masih bisa dilihat. Untuk tulisan pun masih bisa kelihatan banget. Dan juga jangan lupa baterainya juga nggak boros. Satu hari pasti kecapek, satu hari lebih lah itu pasti. Nah, tahun 2022 pakai Samsung Galaxy A02s, kenapa tidak? Ini masih bisa dapat support update loh ya. Kemarin masih dapat update software sih kemarin. Dan juga urusan keamanannya sih untuk fingerprint masih belum ada ya. Cuman face recognition yang nggak cepet-cepet banget, tapi nggak lambat juga. 1 detik lebih. Gak sampai 1 detik sih harusnya kalau di keadaan cahaya yang cukup sih ya. Oke, itu sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada salah dan kurangnya mohon maaf. Jika kalian suka video ini silahkan klik like. Jika kalian suka video ini kalian bisa klik like, dan jika tidak suka kalian silahkan klik dislike. Kalau mau subscribe silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum.